Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, siswa-siswi SMP Negeri 3 Gunung Putri. Apa kabar? Ibu berharap kalian dalam kondisi yang sehat-sehat saja ya. Kita bertemu lagi di PJJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Ibu Tanti Yusra pada pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini kita nanti akan membahas tentang apa ya? Nah, sebelum kita melanjutkan pertemuan keempat ini, alangkah baiknya anak-anak ibu kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita lihat PJJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pertemuan keempat. Kita masih membahas tentang bab 1, perumusan dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara, dengan sub pokok bahasan pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Latar belakang lahirnya PPKI ini, di tahun 1945, Jepang mengalami perlawanan berat dari sekutu dan sudah dalam kondisi yang sangat terdesak menuju kekalahan. Ya. Kondisi ini menjadikan Jepang terus berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Nah, mengapa BPUPKI dibubarkan oleh Jepang? Karena Jepang menganggap BPUPKI telah selesai melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya. Keesokan harinya pada tanggal 8 Agustus 1945, pihak Jepang meminta Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Seikikan di Saigon pada tanggal 8 Agustus 1945. Pada pertemuan tersebut ditetapkan keanggotaan PPKI ya, yang berjumlah 21 orang dan menunjuk Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Setibanya di Indonesia, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera menyampaikan tujuan pembentukan PPKI ini kepada para tokoh negara di Indonesia. Nah, kemudian di awal pembentukan PPKI itu beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua yang ditetapkan oleh Jenderal Besar Terauchi Saiko Seikikan di Saigon. Nah, pada awal sidang pertama PPKI, nah sidang pertama PPKI itu kapan? Nih, pada 18 Agustus 1945, tepatnya setelah sehari proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, Ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno menambahkan anggota PPKI 6 orang lagi, sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang. Nah, jadi kenapa PPKI ini mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945? Kenapa tidak langsung saja di tanggal 8 atau 9 setelah Insinyur Soekarno
Rajiman Widyodiningrat dan Muhammad Hatta pulang dari Saigon. Nah, di sini anak-anak ibu ada peristiwa yang terjadi, dan kemudian ada persiapan juga yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya dalam menyiapkan sidang pertama PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, ketika berita kekalahan Jepang oleh sekutu sampai di Indonesia, para pendiri bangsa diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi pada tanggal 14 Agustus 1945 terdengarlah berita kekalahan Jepang oleh sekutu. Nah, di sini bangsa Indonesia tidak menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan peluang ya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dengan adanya berita kekalahan Jepang ini, segeralah tokoh-tokoh masyarakat Indonesia pada waktu itu mempersiapkan kemerdekaan. Kemudian jadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, jadi inilah yang terjadi dari masa dibentuknya PPKI di tanggal 8 ya, 7 dan 8 Agustus 1945. Kemudian setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Rajiman Widyodiningrat pulang dari Saigon, mereka mempersiapkan sebenarnya untuk mengadakan sidang PPKI. Nah, kemudian terjadilah peristiwa yang paling sangat diharapkan sekali oleh negara Indonesia, yaitu jatuhnya Jepang ke tangan sekutu. Nah, pada masa kenapa tidak pada tanggal 14 itu ya, pada tanggal 14 masa kekalahan Jepang itu. Nah, kita memikirkan untuk memproklamasikan kemerdekaan itu ada yang harus dipersiapkan. Makanya di 3 hari bangsa Indonesia mempersiapkan untuk acara atau pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, pada masa itu juga Indonesia merasa ini adalah hal yang sangat suatu kesempatan yang sangat berharga sekali, kesempatan emas ya, di mana terjadi kekosongan kekuasaan pemerintahan dari Jepang kepada daerah-daerah jajahannya seperti Indonesia. Nah, hal inilah yang diambil kesempatan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, anak-anak ibu, bangsa Indonesia menyadari pentingnya bahwa sebuah negara merdeka membutuhkan dasar negara dan undang-undang dasar. Nah, di saat kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, nah di sini kita dalam memenuhi persyaratan sebagai suatu negara yang sudah berdiri ya. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 kita sudah memerdekakan kemerdekaan kita. Nah, artinya di sini rakyat Indonesia sudah bisa dikatakan berdiri. Rakyat Indonesia atau negara Indonesia sudah dikatakan ada. Nah, untuk memenuhi persyaratan berdirinya suatu negara, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa syarat berdirinya suatu negara itu haruslah memenuhi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu apa? Adalah unsur-unsur yang berdasarkan aturan-aturan secara resmi, secara konstitusinya ya, yaitu persyaratannya harus ada rakyat, harus ada wilayah, dan harus ada pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratifnya yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif ini ada dua.
unsur deklaratif secara de facto dan unsur deklaratif secara de jure. Nah, secara konstitusi pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 itu kita sudah memiliki dua unsur konstitutifnya, yaitu adanya rakyat, yaitu rakyat Indonesia, dan adanya wilayah atau daerah, ya, daerah Indonesia. Sedangkan untuk pemerintahan, nah inilah yang segera dilengkapi oleh tokoh-tokoh kita, ya, oleh para pendiri negara kita, ya, pada sidang pertama PPKI. Nah, hasil sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagai landasan hukum negara kita. Nah, ini juga penting, ya, di mana pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam suatu negara itu haruslah memiliki dasar negara dan undang-undang dasar. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Nah, dari hasil sidang pertama ini kita membuktikan bahwa kita ingin melengkapi unsur atau syarat-syarat berdirinya negara secara konstitutif. Nah, maka di sini sudah bisa kita lihat, ya, adanya pemerintahan kita di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Insinyur Soekarno sebagai presidennya dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Nah, ini syarat yang ketiga dari unsur konstitutif, yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat. Pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR, karena di dalam pemerintahan itu tentu presiden dibantu oleh beberapa lembaga kenegaraan, ya. Nah, di sini MPR dan DPR sebelum terbentuk, makanya tugas-tugas presiden itu mengawasi jalannya pemerintahan, itu ditugaskan kepada Komite Nasional. Nah, inilah anak-anak ibu hasil sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945, sidang PPKI yang kedua menghasilkan penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden. Nah, di sini tentang pemerintahan itu juga dilengkapi administrasinya, ya, agar secara konstitusi negara Indonesia itu bisa dikatakan sudah berdiri atau sudah ada. Nah, kemudian membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Ini juga mengukuhkan bahwa Indonesia itu sudah bisa dikatakan sebagai suatu negara, sebagai salah satu melengkapi persyaratan berdirinya suatu negara. Nah, wilayah Indonesia yang dibagi menjadi 8 provinsi itu, anak-anak ibu tahu tidak? Provinsi apa saja, daerahnya apa saja? Ya, daerahnya ada 8, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Jawa Tengah, Sulawesi, dan Kalimantan. Itulah 8 provinsi yang menjadi wilayah Indonesia. Sehingga syarat konstitutif kita sudah terpenuhi dengan adanya hasil sidang PPKI yang kedua ini.
Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang ketiga. Nah, di sidang ketiga ini PPKI menghasilkan satu, pembentukan Komite Nasional, yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Jadi PPKI itu melaksanakan sidangnya sebanyak 3 kali. Ya, anak-anak ibu semua, di dalam pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara, nah di sini kita sudah membahas bagaimana penetapan Pancasila itu sebagai dasar negara, ya, dengan adanya sidang PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara. Nah, kita sudah bisa melihat bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Nah, penerapannya sebagai dasar negara itu seperti apa? Kita lihat. Nah, anak-anak ibu, penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini kita lihat dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, bagaimana kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara? Nah, kita lihat dari poin-poin ini. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, jadi sebagai dasar negara, Pancasila itu dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Maksudnya apa? Ya, semua aturan-aturan baik yang dikeluarkan dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah, semuanya harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ya, semuanya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dimulai dari sila pertama, 2, 3, 4, dan 5. Kedudukan kedua, ya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang kedua, Pancasila itu menjadi sumber semangat bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Nah, jadi artinya di sini ada yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan, ya, di dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka masing-masing, yaitu tetap nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila yang ketiga, ya, sebagai dasar negara itu mengandung norma yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Nah, jadi Pancasila itu mengandung norma, maksudnya di sini mengandung aturan, ya, aturan, mengandung perintah, adanya kewajiban, adanya kegiatan, ya. Jadi yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Nah, jadi Pancasila itu dijadikan sebagai suatu landasan aturan, ya, sebagai suatu dasar dari aturan-aturan yang ada. Yang keempat, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menjadi suatu perwujudan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang kelima, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksud suasana kebatinan ini adanya keterkaitan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana keterkaitannya? Ya, kita mengetahui bahwa bunyi Pancasila itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, penjabaran atau pelaksanaan dari Pancasila ini tertuang di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945-nya. Nah, jadi inilah suasana kebatinannya, bahwa ada hubungan antara
Pancasila itu dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, saling saling berkaitan gitu ya. Nah, inilah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di dalam pelaksanaannya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara ada landasan hukumnya ya. Jadi kita menetapkan atau kita menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara dan ideologi negara. Landasan hukumnya apa? Nah, landasan hukumnya adalah yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ditegaskan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia dilandasi oleh Pancasila. Nah, kemudian yang kedua landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara yaitu Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Nah, apa buktinya di Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini menjadi landasan hukum? Nah, di sini ditegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Berarti Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kembali menjadi dasar negara dan ideologi Indonesia. Nah, kenapa ada hal seperti ini? Nah, anak-anak ibu tentu pernah ingat ya kejadian di tahun 1945, kemudian 45, 49, 50 dan sampai 59. Nah, ini bagaimana pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Nah, berapa kali kita mengganti konstitusi di Indonesia. Nah, yang terakhir ditegaskan kembali pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini bahwa kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam Undang-Undang Dasar itu dalam pembukaannya terdapat dasar negara dan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Landasan hukum yang ketiga Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara adalah Instruksi Presiden atau Impres nomor 12 tahun 1968. Nah, di dalam Impres ini ditegaskan tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi ada 3 landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan yang ketiga Instruksi Presiden atau Impres nomor 12 tahun 1968. Oke, anak-anak ibu, sampai di sini dulu ya pertemuan keempat kita PJJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ibu berharap kalian bisa memahaminya dan anak-anak ibu juga bisa menambah ilmu kalian dengan membaca buku paket yang telah dibagikan. Nah, apabila anak-anak ibu ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di ruang GCR kita masing-masing. Oke, sampai di sini ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.